Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan, kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Wahyu 4 ayat 1 sampai 6, ke-24 tua-tua dan ke-4 binatang. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh, dan dilihatlah sebuah takhta terdiri di surga, dan takhta itu duduk seorang, dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu, gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta, dan di takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi gurih yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah takhta itu, dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Tema kita pada saat ini, apakah sudah memiliki hubungan dengan Allah? Apakah sudah memiliki hubungan dengan Allah? Penglihatan Yohanes tentang takhta di surga dan kehadiran Allah yang suci dalam Wahyu pasal 4 ayat 2 mengundang kita untuk merenungkan tentang kedaulatan, kemuliaan dan kehadiran Allah dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kedaulatan Allah yang tidak terbatas memberikan kepastian bahwa Dia memiliki kendali penuh atas segala sesuatu, termasuk situasi-situasi yang sulit atau tidak terduga. Ini mengingatkan kita bahwa kehidupan ini bukan tentang kita mengendalikan segalanya, tetapi tentang mempercayaikan diri kita sepenuhnya kepada Allah yang memiliki rancangan yang sempurna. Kemuliaan surga dan kehadiran Allah yang suci menuntun kita untuk hidup dalam kesadaran akan keagungannya dalam segala hal. Kemuliaan dan penghormatan kepada Allah melalui pujian, penyembahan, dan penglihatan ini, kita dipanggil untuk menjadikan hidup kita sebagai penyembahan yang hidup baginya. Dalam setiap tindakan dan keputusan ini membangun hubungan yang lebih dalam dengannya dan membentuk karakter kita sesuai dengan kehendaknya. Pengalaman Yohanes yang terjadi dalam roh mengingatkan kita akal pentingnya memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Melalui doa, meditasi, dan studi Alkitab, kita terbuka untuk menerima wahyu dan bimbingannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah penglihatan untuk terus bertumbuh dalam iman kita dan menempatkan Allah di pusat segala sesuatu yang kita lakukan. Kehidupan yang terhubung dengan Allah melalui Roh Kudus memungkinkan kita untuk memahami kehendak-Nya dan menjalani hidup yang berkenan kepada Allah. Dalam refleksi ini, kita diingatkan tentang hidup dalam ketaatan dan penghormatan kepada Allah.
mengakui kebesaran dan kemuliaannya dalam segala hal, melalui kesadaran akan kedaulatan, kemuliaan dan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk hidup sebagai saksi-saksi Kristus yang setia dan hidup dalam ketaatan yang penuh sukacita kepadanya. Semoga setiap aspek kehidupan kita mencerminkan kemuliaan, dan melalui kita nama Allah dimuliakan di bumi serta di sorga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah di bagian ini kita sudah menjalin hubungan dengan baik kepada Tuhan? Atau kita hanya asal-asalan, yang penting kita adalah pengikut Tuhan, tetapi tidak ada hubungan yang lebih mendalam? Bagian ini mengajarkan bagi kita bahwa penting sekali hubungan, karena hubungan itu adalah membawa kita semakin mengerti dan semakin mengenal bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Itulah sebabnya setiap anak-anak Tuhan diajarkan bahwa hubungan itu harus ada bersama-sama dengan Tuhan. Karena melalui hubungan, maka Tuhan mengerti dan kita juga mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya bagian ini mengajarkan bagi kita, jikalau selama ini hubungan kita hanya biasa-biasa saja, marilah kita membangun hubungan itu melalui pembacaan Alkitab, melalui doa, melalui persekutuan dengan sesama teman-teman, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Inilah renungan ini, semoga bermanfaat bagi kita, dan semoga kita membangun hubungan mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.